Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna alaina wa alal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat khassah wa alal alamina ammah biwujudi wa maulidi nabiyhi wa habibihi wa rasulih wa wa kalimihi wa khalilih insani ainil wujud wassabab fi kulli mawjud wal wasilah fi kulli mahmud habibil ma'bud wa imamir ruka'is sujud sahibil liwa'il ma'qud wal haudil mawrud wal maqamil mahmud sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sahibil maulidil a'zam wal maqamil afkham al imamil muqaddamil aqdam sayyidil kaunain wa sayyidis thaqalain wa sayyidil masyriqain wal maghribain wa imamil qiblatain nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar man tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratihil mustaqim rahmatihi lil alamin wa syafa'atihi lil khalqi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tufattihu lana biha abwabar ridha wat taysir wa tughalliqu biha anna abwabasy syarri wat ta'sir. Antar rabbul maula ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-mufaddalin al-mukarramin wa sairit tabi'in ulil hidayati wat tamkin wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin.
wa ala ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ali kullin minhum wa ashabi kullin minhum wa alal malaikati wal muqarrabin wal karubiyin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa qala ta'ala fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil haditsil qudusi, abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajraitu ni'mata ala yadayhi. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah sekalian dan segenap umat Islam dimanapun berada yang ikut menyaksikan melalui audio video streaming Asy-Syifa wal Mahmudiyah lewat FB, lewat YouTube atau lewat IG, yang semuanya semoga selalu ada dalam penjagaan Allah dari segala kejelekan, dari segala musibah, dari segala fitnah, dari segala wabah, wabil khusus dari corona. Semoga corona cepat dilenyapkan oleh Allah dari muka bumi ini, diganti dengan segala keberkahan, segala anugerah, segala kenikmatan, segala kebaikan zahir dan batin, dan semoga semua diselamatkan dari segala penyakit, wabil khusus penyakit-penyakit hati, dan semoga semuanya dijaga oleh Allah dari godaan setan, dari kejelekan hawa nafsu, dari tipuan dunia yang menipu, dan semoga semua diselamatkan dari kejahatan makhluk dan dari buruk-buruknya takdir, dan semoga segala dosa kita semua diampuni oleh Allah, seluruh aib kita ditutupi oleh Allah di dunia dan di akhirat, dan segala amal kita yang baik diterima oleh Allah. Kekurangan-kekurangannya semoga ditambali oleh Allah. Kezaliman kita kepada sesama makhluk semoga ditanggung oleh Allah, dan segala doa kita yang baik di sisi Allah dikabul oleh Allah. Dipanjangkan umur semua, disehatkan jasmani rohani semua, dan juga dilimpahi rizki yang hissi, yang ma'nawi, rizki yang halal, yang baik, yang barakah, yang gampang. Dikasih
segala yang diberkahkan oleh Allah, dikasih teman hidup, suami, istri, anak, keturunan, keluarga, tetangga, saudara, teman, ahli kampung, ahli negeri, yang semuanya soleh solehah. Dan di waktu kita meninggalkan dunia yang fana ini, semoga kita dianugerahi husnul khatimah dan mendapat syafaat dari junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dikumpulkan dengan beliau dan semuanya diselamatkan dari fitnah kubur, dari siksa kubur, diselamatkan dari pertanyaan malaikat munkar nakir di kubur, diselamatkan dari seluruh bencana kiamat, diselamatkan dari api neraka, dijauhkan dari murkanya Allah, dimasukkan ke surganya Allah bersama para kekasih Allah, terkhusus bersama Nabi kita, kekasih kita, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahul Fatihah. Para ulama dan para habaib yang sangat dicintai, yang sangat dimuliakan, yang kita semua sangat mengharapkan ridhonya, curahan doanya, kasih sayangnya, barokahnya, cahayanya dan asrornya bagi kita semua. Semoga beliau-beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah dengan penuh rahmat dan keberkahan dari Allah. Wabil khusus sahibul fadilah pangersa Kiai Adam hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, dan semua para santri di pondok pesantren Al-Multazam ini, dan para jamaah semua, para pecintanya semua, yang mudah-mudahan semuanya selalu ada dalam lindungan Allah, selalu dihujani oleh Allah dengan kasih sayangnya, dengan barokahnya, dan mendapatkan ilmu yang manfaat. Dan juga tidak lupa aparatur pemerintahan daerah. Tadi lihat ada Bapak Camat ya, dan juga Bapak Bupati juga, dan seluruh aparatur pemerintahan sampai ke bawah, yang semuanya sangat-sangat Abuya cintai, sangat-sangat Abuya sayangi, dan Abuya doakan. Alhamdulillah kita semua malam ini di tempat ini kita mendapatkan anugerah dari Allah, anugerah yang tak terhingga. Berbagai nikmat yang Allah hujankan kepada kita sampai saat ini, terutama hidayah yang Allah lontarkan kepada hati kita, petunjuk dan taufiknya untuk mengagungkan kekasihnya teragung, imam semua nabi dan rasul, dan juga imam semua para malaikat alaihimus salatu wassalam,
pembuka kenabian dan penutup kenabian, yang oleh Allah dijadikan wasilah yang paling utama dan yang paling pertama. Wasilah ini yang pertama adalah wasilah keberadaan semua makhluk. Keberadaan semua makhluk, wujud makhluk, zahirnya makhluk, seluruh alam semesta dan isi-isinya semua diciptakan oleh Allah dengan cara Allah menciptakan dulu ciptaannya yang paling pertama, yaitu cahaya Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu caranya Allah menciptakan alam semesta, Allah menjadikan dari sebahagian cahaya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dijadikan bahan penciptaan seluruh makhluk. Allah menciptakan bumi, langit, aras, kursi, surga, neraka, Lauh Mahfuz dan kalamnya. Allah menciptakan malaikat, menciptakan jin, semua makhluk. Bahan pokok yang paling pertama adalah nur, cahaya. Cahaya siapa? Cahaya Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadar atau tidak sadar, percaya atau tidak percaya, dan kita semua ahli sunnah wal jamaah dari masyrik sampai maghrib semua mempercayainya, semua mempercayainya. Maka tidak ada ciptaan Allah apapun itu terkecuali pada ciptaan tersebut ada nama Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi makhluk yang paling pertama ini adalah cahaya Nabi kita. Artinya makhluk yang paling pertama mengenal Allah, yang paling pertama mengagungkan Allah, yang paling pertama mencintai Allah, yang paling pertama sujud kepada Allah adalah nur, baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan makhluk yang paling pertama dicintai oleh Allah, diagungkan oleh Allah, dianugerahi oleh Allah dengan anugerah yang tidak ada bandingannya adalah nur, cahaya Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu nur yang pokok ini oleh Allah diciptakan menjadi ruh yang paling pertama. Ruh yang paling pertama diciptakan adalah ruh Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah. Lalu dari nur itu juga Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jasad junjunan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang dimulai penciptaan jasad Nabi kita dari bulan Rajab.
Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus Muharram, Safar, Rabiul Awal. Berapa bulan sampai bulan Maulid? 9 bulan. Penciptaan jasad Nabi dalam rahim yang teragung. Tidak ada rahim yang paling diagungkan oleh Allah kecuali rahim yang digunakan oleh Allah sebagai tempat bersemayamnya junjunan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun cahaya Nabi kita sebelum diciptakan oleh Allah menjadi jasad ini, Allah Ta'ala menitipkan cahaya tersebut kepada para nabi dan para rasul alaihissalatu wassalam. Dari tulang punggung seorang rasul ke tulang punggung lagi, Allah terus dipindah-pindahkan dari rahim yang suci ke rahim yang suci lagi. Masya Allah. Min aslabin tahirah dan warhamin tahirah. Setiap yang dititipi cahaya baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua mendapatkan keagungan yang teristimewa. Semua mendapatkan keberkahan yang luar biasa, mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi dikarenakan dijadikan tempat penitipan cahaya baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika nur ini oleh Allah di bulan Rajab dimasukkan ke rahim ibunya yang awalnya Allah titipkan kepada eyangnya Sayyidah Abdul Muttalib, lalu kepada ayah Nabi yaitu Sayyidah Abdullah, dari ayah Nabi lalu Allah pindahkan kepada rahim istrinya Sayyidah Abdullah yaitu Sayyidah Aminah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Begitu cahaya masuk Allah, maka berhentilah Sayyidah Aminah daripada haid. Begitu cahaya ini masuk, malamnya langsung para rasul Allah bergantian melalui mimpi mendatangi mengunjungi Sayyidah Aminah radhiyallahu taala anha dan mengabarkan dengan kabar gembira kepada Sayyidah Aminah bahwa engkau akan memiliki seorang putra yang merupakan kekasih Allah, yang menjadi penutup para rasul, menjadi rahmat kepada semua alam. Wasammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqbah. Kelak nanti kalau kau sudah melahirkan, kasih nama dengan nama Muhammad. Apa arti Muhammad? Yang terpuji, yang dipuji-puji oleh Allah, yang dipuji-puji oleh semua makhluk Allah. Semua makhluk Allah memujinya. Li'annahu satuhmadu uqbah. Kenapa dikasih nama Muhammad? Karena kelak akan mendapatkan pujian dari semuanya, yakni akan mendapatkan maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji. Ini makna li'annahu satuhmadu uqbah.
Sayyidah Aminah menutupi rahasia ini. Beliau tidak menceritakan kepada siapapun bahwa beliau ini sedang mengandung. Tiba-tiba beliau menemukan hal yang aneh lagi. Di samping setiap malam datang, kan, para nabi dan para rasul alaihissalatu wassalam yang berziarah kepada beliau, juga beliau merasakan hal yang aneh. Perut beliau 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 9 bulan tidak bengkak perutnya. Ini kehamilan yang aneh, kan? Ini perlu kita ketahui semua umat Islam. Keagungan, keistimewaan kelahiran. Ini kan tanda-tanda keagungan kelahiran Nabi itu apa sih keistimewaannya? Di antaranya itu. Sehingga Sayyidah Aminah tidak pernah merasakan berat, tidak pernah merasakan tersiksa seperti umumnya wanita kalau hamil, wahnan ala wahnin. Kenapa begitu? Karena Nabi kita rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin, apa arti rahmah? Adalah kasih sayang. Dan kasih sayang tidak melahirkan kejelekan. Kasih sayang tidak melahirkan kecelakaan, kehinaan. Kasih sayang hanya melahirkan yang terbaik bagi siapapun dan apapun yang disayangi olehnya. Itulah kasih sayang. Karena Nabi kita rahmatan lil alamin, ibunya tidak pernah merasa tersakiti. Jasad ibunya tidak pernah rusak. Sampai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir ke muka bumi ini, farji ibunya tidak pernah rusak. Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam datang mengoperasi, dioperasi oleh malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, Masya Allah, tanpa terasa, tanpa ada darah yang menetes, tanpa bekas. Dan ketika menjelang kelahiran Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibunya menyaksikan hal-hal yang aneh, yang khawarik. Apa di antaranya? Di antaranya malam dilahirkan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang bidadari dari surga. Bidadari mengiringi dua orang wanita dunia yang sudah wafat. Yang pertama adalah Sayyidatuna Maryam alaihassalam, ibunya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Yang kedua adalah Sayyidatuna Asiyah alaihassalam. Sayyidatuna Asiyah yang pernah dipersunting oleh Fir'aun namun tidak pernah tersentuh oleh Fir'aun sampai wafat. Diiringi ini Sayyidatuna Maryam dan Sayyidatuna Asiyah oleh bidadari-bidadari surga. Malam dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di waktu sahur mendekati subuh, datang tamu yang mengagetkan, dan Sayyidatuna Aminah sedang menyendiri. Tidak ada siapa-siapa di rumahnya. Tiba-tiba rumahnya terang. Datang burung-burung yang sangat indah, malaikat-malaikat Allah. Dan Sayyidah Aminah dikasih kasyaf oleh Allah, apa? Mendengar pembicaraan binatang-binatang yang ada di Makkah yang membicarakan tentang kebahagiaan mereka
akan lahirnya Nabi akhir zaman Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini kejadian yang nyata. Jangan dianggap kelahiran Nabi kita kelahiran yang sama dengan kelahiran umumnya wanita yang lahir. Lah. Kelahiran Nabi kelahiran yang tiada bandingannya. Kelahiran yang sangat diagungkan oleh Allah. Di mana di alam malakut kelahiran Nabi kita diagungkan oleh Allah di kalangan semua ahli alam malakut. Sehingga para ulama mengatakan fahtazzal arsyu qaraban was tibsyar. Keraton Allah, arasnya Allah bergetar, guncang kerasnya arasnya Allah. Kenapa? Saking bahagia kekasih Allah Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan lahir ke muka bumi. Wazdadal kursiyyu haibatan wa waqar. Kursinya Allah yang Allah simpan di bawah keratonnya yang luasnya kursi tersebut, kalau bumi dan langit ini seluruhnya dilemparkan ke kursinya Allah, maka ini bumi dan langit nisbat kepada kursinya Allah kahalkatin fi falatin, seperti cincin kawin kalau dilempar ke gurun Sahara. Kelihatan kira-kira enggak? Allah. Malam dilahirkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu kursinya Allah bertambah pancaran cahayanya luar biasa. Begitu pula langit wamtala'atis samawatu anwara. Seluruh langit Masya Allah dihias oleh Allah dengan hiasan cahaya yang sangat indah, yang luar biasa. Lalu wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Seluruh malaikat yang ada di seluruh alam semesta ini semua pada mengumandangkan tasbih, tahmid, takbir, istighfar, mengiringi kelahiran Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pintu langit dijaga ketat. Datang undang-undang yang baru, di mana awalnya bangsa setan dan bangsa jin bisa naik ke langit sehingga bisa ngintip, ya, ngintip berita-berita tentang hal yang gaib dari malaikat, lalu disampaikan ke dukun-dukun di dunia, sehingga dukun-dukun dulu betul-betul kata-katanya itu bukti apa yang akan terjadi memang terjadi. Kenapa? Karena beritanya langsung dari jin, dari setan yang mereka ngintip dari pembicaraan malaikat. Namun ketika mau dilahirkan Sayyiduna wa Maulana Muhammad, datanglah undang-undang baru bahwasanya semua alam langit tidak diperkenankan lagi diinjak oleh semua bangsa setan dan semua bangsa jin. Siapa yang memaksa siap-siap dilempari batu api yang membara, panah-panah yang membara, panah-panah api, sehingga bangsa jin dan bangsa setan mereka hanya bisa ngintip itu di luar, di bawah, tidak bisa masuk lagi ke pintu langit, tidak bisa. Atau langit pertama tidak bisa. Sehingga berita-berita yang disampaikan
adalah berita-beritanya kebanyakannya tipuan. Istilah sekarang apa? Hoax. Hoax kalau istilah orang Subang. Nah, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kaidah kepada kita umatnya bahwa kita tidak boleh membenarkan ramalan-ramalan para peramal, tidak boleh. Walaupun ada yang benarnya, namun ingat kan, nanti kebanyakannya yang salahnya. Ketika kita sudah percaya karena ada yang benarnya, maka setan melontarkan berita yang salahnya, maka celakalah kita karena kita ikut mempercayai yang salahnya. Bangsa jin, bangsa setan ini sudah bureng. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir, kita tahu Imam Ibnu Katsir yang menyusun kitab Tafsir Ibnu Katsir, ahli hadis, ahli tafsir. Beliau menyusun kitab yang namanya Al-Bidayah wan Nihayah. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah beliau meriwayatkan bahwasanya iblis pernah 4 kali iblis ini teriak-teriak histeris, kecewa. Ranna iblis 4 marrat. Kecewa berat, ambil memukul-mukul kepalanya, kan? Ngomong itu ngomong ini, apa? Kecewa berat. Kenapa? Kata Imam Ibnu Katsir, yang pertama, kecewanya iblis itu ketika dilaknat oleh Allah. Yang kedua, kecewanya iblis ini, histerisnya iblis ini ketika diusir dari langit. Kapan diusir dari langit? Adalah ketika baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau dilahirkan. Yang ketiga, hina wulida, ketika dilahirkan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, histeris ini iblis. Kenapa? Karena alamat segala pengorbanan perjuangannya banyak kegagalan. Menemukan kegagalan dan kegagalan, kan? Upaya mereka menyesatkan manusia dan bangsa jin, alamat gagal ini. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dilahirkan, karena dengan kelahiran beliau akan penuh muka bumi ini dengan keberkahan, penuh muka bumi ini dengan warna-warni rahmat dari Allah Jalla Jalaluhu, penuh muka bumi ini dengan hidayah, penuh muka bumi ini dengan pertolongan Allah. Kalaupun manusia dan bangsa jin berdosa tapi tidak jadi masuk kepada neraka. Kenapa? Karena ada petunjuk dari Nabi ini, agar manusia dan bangsa jin bertobat, lalu bertobatlah kepada Allah, lalu diampuni oleh Allah. Andai kata orang yang beriman sampai matinya tidak pernah bertobat kepada Allah, selama masih ada iman, tetap kalau Nabi ini sudah dilahirkan, kelak mungkin saja mendapatkan syafaat pertolongan dari Nabi ini, sehingga tidak jadi disiksanya. Gagal ini iblis. Allah. Yang keempat, kata Imam Ibnu Katsir, iblis pernah histeris itu ketika diturunkan surat Al-Fatihah. Begitu diturunkan surat Al-Fatihah, histeris iblis. Lalu dikumpulkan semua bangsa setan, bikin rapat mendadak. Seluruh bangsa setan kumpul semua. Ada apa, kata setan Tuhan? Ini sekarang diturunkan surat Al-Fatihah kepada Muhammad. Lalu kenapa? Kalian perlu tahu, selama manusia membacakan surat Al-Fatihah
segala upaya kita, perjuangan kita, pengorbanan kita akan sia-sia. Ya, akan sia-sia. Nah, lalu akhirnya hasil keputusan rapat, keputusannya, caranya lupakan manusia daripada membaca surat Al-Fatihah. Allah. Maka ketika manusia lupa membaca surat Al-Fatihah, dalam sehari semalam satu kali saja, satu kali saja, Allah, dalam sehari semalam satu kali dalam satu rakaat. Karena dalam sehari semalam 17 kali baca Fatihah dalam setiap rakaat sholat. Kalau satu saja Fatihah tidak dibaca, maka dari sisi itulah iblis bisa menguasai manusia. Maka amanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai wafat Rasulullah, amanat as-shalah, 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 as-shalah. Selama mukminah, muslim, muslimah menjalankan sholat dengan baik, membaca Fatihah di tiap rakaatnya dengan baik, maka dia akan terjaga dari kejahatan setan iblis. Ketika manusia berani meninggalkan sholat, maka dari situlah setan iblis bisa menguasai manusia. Allah, 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 Allah. Kembali kepada hal yang berkaitan dengan kelahiran Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahwa kelahiran Nabi bukan kelahiran seperti umumnya kelahiran lah. Apalagi kalau dibandingkan dengan yang dilahirkan. Karena bahasa maulid ini maknanya banyak. Satu maknanya maulid ini adalah tempat kelahiran. Namanya isim apa kalau kata santri? Isim makan. Yang kedua, maulid ini waktu dilahirkan, yang namanya isim zaman. Yang ketiga, maulid ini adalah milad, masdar maknanya, yaitu kelahirannya. Paham? Ini maulid tempat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diagungkan oleh Allah. Waktu dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari Senin, waktu sahur mendekati subuh, diagungkan oleh Allah. Ingat, kenapa hari Senin diagungkan? Karena dilahirkan di sana Rasulullah SAW di waktu tersebut. Kenapa waktu sahur menjadi waktu yang dipakai tajallinya Allah ke langit dunia kepada hamba-hambanya, dan Allah menantang semua hamba-hambanya, hal min mustaghfir, hal min mustanzik, hal min mustahdir, hal min mustansir. Siapa yang ingin hidayah dariku? Siapa yang ingin rizki dariku? Siapa yang ingin pertolonganku? Siapa yang ingin ampunanku? Minta sekarang, pasti aku akan mengabulkannya. Itu waktu ijabah doa dari lewat tengah malam sampai subuh. Al-Imam Muhammad Amin Al-Qurdi di dalam kitab Tanwirul Qulubnya, beliau mengatakan sasakala waktu sahur diistimewakan oleh Allah dari mulai Rasulullah SAW dilahirkan di waktu tersebut. Allah. Hari dilahirkan Nabi hari apa? Hari Senin. Hari Senin, sehingga mendapatkan penghargaan dari Allah setinggi-tingginya.
sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengagungkan hari Senin. Ingat, mengagungkan hari Senin dengan apa? Dengan saum tiap hari Senin. Di dalam hadis sahih Muslim, awas ini hadis apa? Hadis sahih, bukan hadis dhaif, hadis sahih. Ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang alasan saum hari Senin, Rasulullah menjawabnya tidak begini, ya karena diperintah oleh Allah. Tidak begitu. Tapi Rasulullah mengkaitkan saumnya, menggantungkan saumnya kepada kelahirannya. Bagaimana Nabi menjawab? Dzaka yaumun wulidtu fihi. Karena aku dilahirkan di hari itu. Itu hari dilahirkan aku. Allah. Pahami oleh kita. Jadi yang merayakan kelahiran Nabi, Nabi sendiri. Yang mengagungkan kelahiran Nabi, ya Nabi sendiri. Dengan ibadah yang khusus yang Nabi lakukan apa? Saum. Dan ternyata semua umatnya diperintahkan saum tiap hari Senin agar apa? Ya sama, agar semua umatnya mengagungkan kelahirannya di setiap hari Senin. Umat Islam ini tiap hari Senin kalau saum artinya dia mengagungkan dan merayakan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah setiap hari Senin saum demi mengagungkan kelahirannya, demi mensyukuri kelahirannya, demi merayakan kelahirannya. Pahami oleh kita. Kata siapa Nabi tidak memberi contoh mengagungkan kelahirannya, merayakan kelahirannya? Kata siapa Nabi tidak mendidik umatnya untuk mengagungkan kelahirannya? Tidak mungkin umatnya diperintah saum tiap hari Senin. Sementara saum hari Senin Nabi kaitkan kepada kelahirannya. Kalau tidak ada tujuan untuk mengagungkan kelahirannya, pahami oleh kita. Catat oleh kita. Ini hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Lalu begitu ditelaah, ternyata memang kelahiran para rasul, para nabi diagungkan oleh Allah. Dan hari dilahirkan para nabi memang jadi mulia di sisi Allah. Tempat dilahirkannya para nabi jadi agung di sisi Allah, diagungkan oleh Allah. Begitu kita telaah dalam Quran di surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala memberikan salamat. Ini artinya merayakan kepada kelahiran Nabi Yahya alaihi salatu wassalam. Apa firman Allah? Wa salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Salam sejahtera atas dia Nabi Yahya di waktu, di hari dilahirkannya, yauma wulida, di hari dilahirkannya Allah. Hari dilahirkan Nabi Yahya mendapatkan salam sejahtera dari siapa? Salam yang hangat, yang penuh dengan pengagungan, cinta dan kasih sayang, ridha dari siapa? Dari Rabbul Alamin. Apakah kalian umat Islam menganggap bahwa Rasulullah sejajar dengan Nabi Yahya atau di atasnya? Jawab, di atasnya. Di atasnya. Kalau kelahiran Nabi Yahya saja mendapatkan salam dari Allah, kira-kira bagaimana dan Allah kepada kelahiran Nabi kita? Allah. Kalau kelahiran Nabi Yahya dimuliakan oleh Allah, wassalamun alaihi, ini ta'zim, memuliakannya Allah.
Masya Allah, kepada kelahiran Nabi Yahya alaihissalatu wassalam, maka kita wajib memuliakannya, kelahiran Nabi Yahya, karena Allah memuliakannya. Lalu kalau kepada kelahiran Nabi Yahya kita muliakan karena kita melihat dalam Quran Allah memuliakannya, apakah kepada kelahiran Nabi kita tidak boleh memuliakannya? Ini kebodohan. Ini kebodohan. Kalau masih tidak percaya, begini, kamu kesini ke depan. Apa saya mau ngasih duit sama kamu? Berapa? 1 juta. Kira-kira bahagia enggak? Ini bagi yang enggak ngerti nih. Bahagia enggak? Bagaimana kalau saya mau ngasih 1 miliar? Minta ngerti sih ya. Gitu kan? Minta ngerti sih ya gitu. Itu kan ngerti. Makanya kalau orang tidak belajar ilmu usul fiqih seperti kaum Wahabi, orang itu dibid'ah-bid'ahkan, orang itu dimusyrik-musyrikan. Umat Islam dianggap bid'ah mulu dan bid'ah, itulah kaum Wahabi. Kenapa? Mereka nggak ngaji usul fikih. Jadi agamanya nggak pakai usul fikih, nggak pakai kaidah, kan? Nggak pakai kaidah. Langsung bahan pokok dari Quran, bahan pokok dari hadis, itu kan baru bahan pokok. Ya, kalau para ulama ahli sunnah wal jamaah enggak diracik ini bahan pokok ini, sehingga kalau perintahan ada yang jadi wajib, ada yang jadi sunnah, ada yang jaiz. Larangan ada yang jadi haram, ada yang jadi makruh, malah ada yang jaiz juga. Allah. Ini usul fikih. Karena dalam Quran, dalam hadis tidak dijelaskan kedudukan haramnya kecuali hanya sedikit. Tidak dijelaskan, gitu kan, kata wajibnya kecuali hanya sedikit. Di sana hanya ada umumnya perintahan, di sana hanya ada umumnya larangan. Lah, ini orang awam nggak akan ngerti bagaimana melahirkan hukum menjadi wajib dan menjadi sunnah, menjadi haram, menjadi makruh dan jaiz. Tidak mungkin orang awam bisa, nggak mungkin walaupun menghafal Quran hadis. Ini bagian siapa? Bagian ulama, dan ulama tidak akan bisa kalau tidak tabahur, yakni menguasai ilmu dengan luas sekali tentang apa? Ilmu usul fiqih. Bahkan bukan cuma usul fiqih saja, tapi ilmu nahwunya harus luas, ilmu sharafnya harus luas. Ada ilmu yang berkaitan dengan Quran, ya, ilmu asbabun nuzulnya, ilmu qiraat yang 10, karena beda saja bacaan. Yang bacaan ini sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin dengan beda bacaan akan beda arti, mungkin dengan beda arti akan beda nanti ketika meracik hukum. Kalau kita lihat bacaan Quran yang biasa dibaca oleh kita sekarang, itu kan hanya 1 jalur bacaan. Apakah yang sahih itu hanya 1 jalur itulah? Tidak. Tapi bagi orang awam ya cukuplah itu saja. Kenapa? Urusannya urusan cari pahala membaca Quran. Wes. Urusan meracik hukum urusan para ulama, bukan urusan Allah. You understand? Are you the best crazy? Hah? Catat oleh kita. Catat oleh kita. Oh, yang berkaitan dengan ilmu Quran itu, fan-fan disiplin keilmuan itu harus dikuasai semuanya, harus dimengerti semuanya. Maka tidak cukup pesantren 5 tahun 6 tahun, tidak cukup. Ini baru 1 tahun kamu sudah jadi ustadz, lalu membid'ah-bid'ahkan ulama, membid'ah-bid'ahkan para wali. Kamu nyantren berapa tahun? Cuma 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. La ilaha illallah. Faham? Pahami oleh kita. Jadi umat Islam ini semuanya
Kalau pingin ibadah yang benar, kalau pingin mengetahui agama yang benar, wes taat kepada ulama, asal sudah menemukan ulama yang terpercaya. Ingat, dari sisi keilmuannya yang bersanad sampai mata rantai keilmuannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wes terima itu dari ulama. Kenapa? Kalau kamu ingin tahu benar lalu memaksakan diri kusak-kusuk lalu buka Quran terjemahan dari Depag, cilaka sia. Celaka kamu, celaka. Sekarang banyak pemahaman yang mana pemahaman itu mencelakakan manusia. Apa? Pemahaman al-madhabiyah. Pemahaman tidak usah pakai ikut madhab, kan? Puyeng bikin pusing, kan? Langsung saja kepada Quran dan hadis. Ya kalau kamu sepadan Imam Syafi'i, oke. Tapi kalau kamu tukang ngarambe, tukang ngari, tukang baso, kan? Lalu kamu mau membongkar Al-Quran, innalillah, celaka kamu. Maka di dalam ajaran Islam menghafal Quran itu, kan? Hukumnya sunnah. Menghafal Quran hukumnya sunnah, menghafal hadis hukumnya sunnah. Kenapa tidak wajib menghafal Quran? Kenapa? Itu kan baru bahan pokok, kan? Yang wajib adalah kandungan dari Quran, kandungan dari hadis. Kalau kandungan Quran dan hadis, siapa yang bisa membuka kandungan ini? Hanya ulama. Nanti menjadi ilmu tauhid, ilmu aqaid, dan nanti menjadi ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini dari Quran dan hadis. Ingat, sekarang banyak yang menentang ilmu tasawuf. Tasawuf tidak ada dari Qurannya, nggak ada dari hadisnya. Ini saking bodoh, ya. Kenapa? Karena mereka itu hanya melihat nama yang baru, tidak melihat musamma, tidak melihat apa sih kandungan tasawuf itu. Kandungan tasawuf adalah derajat yang sangat tinggi, yang semua dalilnya Quran dan hadis. Masya Allah. Padahal dalam kehidupan kita muslim, nama-nama ilmu dalam agama banyak yang baru. Dengan kalau ilmu tasawuf ditentang gara-gara namanya baru, tidak melihat kandungannya, maka semua ilmu, banyak sekali ilmu dalam Islam akan dibid'ahkan semua, dan mereka sama menjalankannya, sama. Sehingga Buya pernah tanya, adakah istilah universitas Islam dalam hadis Quran? Cingpang neangankeun. Dan nepika murudul sirah silaing, bahkan jeung hulu silaing moal manggih. Huluna we murudul moal manggih. Kan? Fan-fan keilmuan dalam Islam yang menjadi kan syarat utama untuk bisa melahirkan hukum dari Quran dan Sunnah ini, nama-namanya nggak ada dalam hadis dan Quran. Nggak masalah, nggak masalah, karena tidak menjadi bid'ah dhalalah di dalam penamaan. Dan makanya nggak usah ribut. Orang NU itu, masya Allah, adem ayem saja. Ada yang bilang sholat, ada yang bilang Allah, ada yang bilang natepan, ada yang bilang sembahyang, ada yang bilang sameang. Kumadinya asal usina sarua. Ada yang bilang wudu, ada yang bilang wulu, ada yang bilang abdas fekeh teuing, asal usina sarua. Eta mah antara kejo jeung sangu, jeung nasi rice, jeung ruz gitu kan, gitu. Kartos itu, ejas itu, gitu. Jangan dimasalahkan, jangan. Kalau kamu membid'ahkan tasawuf dari sisi nama, nanti kamu juga ahli bid'ah semua.
ya kan? Allah. Nah, saking bodohnya sekarang lahir ini dari kelompok Wahabi nih. Saking bodohnya sekarang dari kelompok mereka kepada agama, sehingga lahir kaidah kalau tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW maka bid'ah. Ini saking bodohnya. Ahli sunnah wal jamaah dari Masyriq dan Maghrib tidak ada yang bikin kaidah itu, karena tidak semua yang Nabi tidak lakukan itu bid'ah dhalalah, tidak, ya kan? Sehingga Buya sering nanya, kalau kalian berhujah seperti itu, kalian jangan baca Quran, anak kalian jangan diajarkan apa itu ada baca Quran teh pakai naon ngaranna teh Iqra dan sebagainya. Apakah Rasulullah memberi contoh kalau baca Quran dengan melihat tulisan? Jawab sia. Sing bener sing tarik ngajawab teh tong hees. Ayan teh tinggalkeun kabeh Quran. Kenaon make dicetak bid'ah dhalalah ya. Contoh nanti Rasul. Da Rasulullah mah la yaqra wa la yaktub. Nah si lain nulis, nah si lain maca make nyen kantor cetak segala rupa. Ilmu-ilmu agama yang lainnya tulis, segala ditulis baik sia. Kan? Bener ente, itu salah kaidah itu. Tidak semua yang Rasul tidak lakukan itu bid'ah dhalalah, tidak. Ya, ada lagi yang bikin kaidah ngaco sekarang, bahaya ini kaidah ini. Ini Wahabi yang memunculkan. Apa? Tuh, tidak boleh kita menggunakan hadis dhaif. Sehingga yang dhaif itu seperti munkar, seperti maudhu, dengan gaya melecehkan dhaif. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Innalillah. Itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kamu hinakan, kamu lemahkan. Itu ilmu dari mana? Semua ulama ahli sunnah wal jamaah dari Masyriq dan Maghrib, kan? Menjadikan hadis dhaif ini sebagai sandaran, ingat, sebagai sandaran, namun tidak dalam urusan akidah, tidak dalam urusan menentukan halal dan haram dan wajib, kan? Adapun urusan keutamaan amal, kan? Adapun dalam urusan hikayat, adapun dalam urusan nasihat-nasihat, ya, gunakan itu. Kalau kaidahnya seperti itu, maka semua tafsir yang ada di muka bumi, hatta yang kalian ikuti, yang kalian kaji, hatta Imam Ibnu Katsir, lihat dalam tafsir Ibnu Katsirnya penuh dengan hadis-hadis yang dhaif. Coba, lalu kalian mau ngambil ilmu dari mufassir yang mana? Allah berbicara tentang hikayat, otomatis ini banyak rujukannya yang dhaif. Allah, pantesan kitab-kitab maulid kamu anggap dusta, karena kamu sudah tidak menganggap lagi kepada hadis yang dhaif. Dalam kitab-kitab maulid yang disusun oleh para ulama ahli hadis, ini yang menyusun kitab maulid ini ulama ahli hadis, ahli tafsir, Imam Barzanji, Imam siapa? Ja'far al-Barzanji. Oh, ahli hadis, ahli tafsir, kan? Imam Ibnu Hajar juga menyusun kitab maulid. Masya Allah, Imam Jalaluddin As-Suyuti menyusun kitab maulid. Ini ahli tafsir nih, kan? Allah. Kalau kita lihat dari awal sampai akhir, itu sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dasarnya satu ngambil dari Al-Qur'an, dua ngambil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih dan mutawatir, tiga ngambil dari hadis-hadis Nabi yang sahih, empat ngambil dari hadis-hadis Nabi yang hasan, serendah-rendahnya ngambil dari hadis Nabi yang dhaif, tidak ada yang maudhu. Dan ngambil dari kitab-kitab samawi, dari Al-Injil yang asli, At-Taurat yang asli. Kenapa? Karena dalam Injil dan Taurat penuh dengan cerita keagungan Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, hatta Allah saja memberitahu kepada kita dalam Qur'annya, alladzina yattabi'una apa? Ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injili ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Allah wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Lihat. Terus walladzina amanu bihi wa azzaruhu ini wa bajjaluh, kan? Masya Allah, wa adzumuhu, kan? Azzaruh wa nasoruh wattaba'u an-nur alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Ini dasar Quran, bahwa sifat-sifat kebesaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah termaktub dalam kitab samawi. Bahkan Allah memberitahu kepada kita bahwa umat Rasul terdahulu mengenal kepada Nabi kita seperti mengenalnya mereka kepada anak-anaknya sendiri. Lihat dalam surat Al-Baqarah, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang kami kasih Alkitab dari zaman Nabi Adam ini yang dikasih Alkitab, ya, termasuk kaum Yahudi dan Nasrani dikasih Alkitab, karena Alkitab yang Allah turunkan ada 104 kitab dengan Al-Quran, kan? Apa firman Allah? Ya'rifunahu, mereka mengenal Kangjeng Nabi Muhammad, mengenal sifatan Nabi Muhammad, keagungan Nabi Muhammad, keindahan Nabi Muhammad, kehebatan Nabi Muhammad, mukjizat Nabi Muhammad, ketinggian derajat Nabi Muhammad, keunggulan Nabi Muhammad, kesucian Nabi Muhammad, kewangian Nabi Muhammad, kesempurnaan Nabi Muhammad, hatta dengan umatnya, bagaimana keagungan umatnya. Sampai dalam riwayat hadis, banyak riwayat hadis, ya, di mana Nabi Musa alaihissalatu wassalam dulu pernah menangis kepada Allah, berdoa terus kepada Allah ingin menjadi umat Kangjeng Nabi Muhammad, gara-gara melihat, mendengar dari wahyu Allah tentang kehebatan umat Nabi Muhammad. Sehingga salah satu kehebatan Nabi Muhammad apa? Di antaranya bahwa seluruh rasul yang Allah utus tidak ada yang memiliki umatnya sebagai rasul kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada rasul yang hidup di masa kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka rasul tersebut harus menjadi umat Nabi Muhammad. Allah. Sehingga Rasulullah dalam hadisnya mengatakan, kan? Lau kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa tibai. Kalau Musa masih hidup, maka nggak ada jalan bagi Nabi Musa kecuali harus ittiba, mengikuti aku. Maka ketika Nabi Isa alaihissalatu wassalam kelak turun ke bumi ini, maka syariat yang dijalankan oleh beliau dan yang diajarkan kepada umat, yang didakwahkan oleh beliau adalah syariatnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pribadinya memang rasul, tapi kerasulannya dibekukan oleh Allah. Pribadinya memang rasul, kan? Tapi dibekukan kerasulannya, artinya jangan diaktifin nih. Jangan diaktifin nih kerasulannya. Allah. Ini salah satu keagungan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga Nabi Musa alaihissalam pingin menjadi umat Nabi Muhammad. Malah yang dikabul oleh Allah adalah Nabi yang pernah dijadikan guru oleh Nabi Musa alaihissalam adalah Nabi Khadir alaihissalam. Menginginkan menjadi umat Nabi Muhammad, dikabulkan oleh Allah, dipanjangkan usianya oleh Allah, dikasih wahyu agar minum dari air namanya Bahrul Hayat, air kehidupan. Minum dari air kehidupan, panjang umurnya. Kenapa? Buat apa panjang umur? Karena ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Allah. Bayangkan. Padahal Nabi Musa menurut kaum Yahudi adalah nabi yang paling agung menurut mereka. Ternyata guru Nabi Musa alaihissalam menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi Isa alaihissalam disebut oleh kaum Kristiani yang beloknya ya kan, disebut anak Tuhan, disebut Tuhan. Tapi ternyata Nabi Isa ujung ceritanya akan turun kembali ke dunia dan menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu? Sengaja oleh Allah digituin. Agar apa? Agar menjadi hujah yang kuat bagi mereka yang menganggap Nabi Musa di atas semuanya, bahwa menganggap Nabi Isa dianggap Tuhan. Ternyata yang dianggap lebih hebat dianggap Tuhan, ternyata menjadi umat siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dari semenjak lahir sudah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa kita meminta, tanpa kita merengek-rengek seperti Nabi Musa alaihissalatu wassalam, maka kita wajib bersyukur kepada Allah atas karunia terbesar apa? Atas dijadikannya kita menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad. Maka maulid, peringatan pengagungan maulid, salah satu maknanya adalah syukuran kita kepada Allah menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kahartos ece tong hees. Apa ngaji mah kudu ngarti. Kemuludan unggal tahun ku batur dibid'ahkeun jol eureun. Pedah digebrak eueuh Quran, eueuh tina Quran, eueuh tina hadis. Ya. Allah, tuh lihat hari dilahirkan. Ya, hari dilahirkan. Lalu dalam surat Maryam ternyata Nabi Isa alaihissalatu wassalam pun beliau mengucapkan kata selamat, salam sejahtera atas kelahiran beliau sendiri. Lihat dalam Quran, beliau merayakan kelahiran sendiri. Apa? Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Salam sejahtera atasku, dan Masya Allah, di hari dilahirkan aku, dan di hari kematian aku, dan di hari dibangkitkan aku. Allah pahami oleh kita semua. Maka kalau hari kelahiran para rasul diagungkan, bagaimana hari kelahiran junjunan semua rasul, imam semua rasul? Maka hari Senin oleh Allah dijadikan hari Masya Allah yang sangat bersejarah bagi semua umat Islam, bagi semua mukminin mukminat, bukan hanya bagi Nabi kita saja. Kapan Nabi kita oleh Allah dilahirkan? Jawab. Hari Senin. Kapan Nabi kita diangkat menjadi Rasul? Hari Senin, malam Senin. Kapan Nabi kita diangkat ke langit Isra dan Mi'raj? Malam Senin. Kapan Nabi kita hijrah dari Makkah ke Madinah? Hari Senin. Kapan Nabi kita sampai ke Madinah, ke Kuba? Hari Senin. Semua hari Senin. Kapan Nabi kita diwafatkan? Hari Senin. Allah.
Jadi kita mengagungkan hari Senin dengan amal apa saja, kan? Hatta dengan saum sekalipun, ini mengagungkan hari-hari yang sangat agung yang disebut dengan ayyamillah. Yang mana Allah berwasiat kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam agar Nabi Musa mengingatkan kepada kaumnya tentang apa? Tentang hari-hari Allah. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Musa, ingatkan mereka agar mereka mengingat hari-hari Allah. Apa itu hari-hari Allah? Hari-hari Allah adalah hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang besar kepada para rasulnya, memberikan kemenangan kepada para rasulnya, dan juga menghancurkan, menghinakan musuh-musuh rasulnya. Ini harus diingat. Kalau kita teliti semua hari-hari Allah, hari-hari anugerah yang sangat besar dari Allah, ternyata semuanya merupakan cabang daripada yaumun wahid. Hari yang satu adalah yaumu maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari kelahiran Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ingat, apakah akan ada rahmatan lil alamin tanpa dilahirkan Nabi? Akan ada. Apakah akan lahir kebenaran di muka bumi ini tanpa Nabi dilahirkan? Akan ada. Apakah akan ada umat Islam ini dengan segala kebaikannya dan anugerah dari Allah di dunia, di barzah, di akhirat, sampai tiada akhirnya, sampai bertemu dengan Allah ketika semua mukminin mukminat di surga Allah, tanpa dilahirkan Nabi? Nggak akan ada. Nggak akan ada majelis ilmu, majelis zikir seperti sekarang ini. Nggak akan ada masjid, pesantren, madrasah. Nggak akan ada. Al-Multazam ini nggak akan ada. Syifa wal Mahmudiyah ini nggak akan ada. Yang namanya kiai, ajengan, ulama, wali nggak akan ada. Yang namanya orang soleh yang mati syahid berjuang di jalan Allah nggak akan ada kalau nabinya nggak dilahirkan. Apakah akan diturunkan Quran tanpa lahir Nabi? Jawab. Apakah akan diturunkan Islam tanpa lahir Nabi? Apakah akan ada iman dan ihsan tanpa lahir Nabi? Apakah akan ada ketakwaan tanpa lahir Nabi? Lahir Nabi adalah sumber semua ayyamillah, semua hari-hari anugerah, sumbernya dari yaumun wahid, hari kelahiran Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalau kita telaah lagi dalam hadis-hadis Isra, yang mana hadis-hadis Isra ini sampai ulama mengatakan balagha mablagat tawatur, sampai kepada derajat hadis mutawatir. Baik, kita lihat dalam hadis Isra. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Palestina, lalu di sana ada batu terhampar yang disebut dengan Bethlehem, Baitul Lahmin, yaitu batu bekas dulu Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Rasulullah SAW disuruh berhenti, turun dari buraknya, lalu disuruh sholat 2 rakaat oleh malaikat Jibril alaihissalam. Lalu malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW setelah Rasulullah melakukan sholat, aina shallaita ya Muhammad, di mana engkau sholat wahai Muhammad? Nabi Isa menjawab, Rasulullah menjawab, la adri, saya tidak tahu. Malaikat Jibril berkata, memberitahu, salaita haitsu wulida Isa bin Maryam, engkau sholat itu di tempat di mana Nabi Isa bin Maryam dilahirkan, di tempat tersebut. Pikir oleh kita, ini malaikat Jibril ini ahli bid'ah ya? Kenapa ahli bid'ah? Ini malaikat Jibril kok menyuruh sholat di tempat dilahirkan Nabi Isa, agar Nabi Muhammad mengingat tempat. Tadi mah waktu, sekarang mah tempat dilahirkan Nabi Isa, agar Nabi Muhammad mengagungkan, merayakan tempat dilahirkan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kenapa malaikat Jibril mengkaitkan sholat Nabi di tempat dilahirkan Nabi Isa? Padahal harusnya begini, ya saya diperintah oleh Allah agar engkau sholat di sini, cukup. Ya gitu kan? Kok
ini dikait-kaitkan dengan kelahiran Nabi Isa sih, dengan tempat kelahiran Nabi Isa? Artinya tempat dilahirkan Nabi di mana saja dimuliakan oleh Allah. Kalau tempat dilahirkan Nabi Isa sudah dimuliakan oleh Allah, bagaimana dengan tempat dilahirkan Sayyidul Wujud, Sayyiduna wa Maulana Muhammad? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Kembali kepada jawabannya kepada komo. Apalagi tadi dikasih duit 1 juta udah bahagia. Bagaimana kalau dikasih 1 miliar? Nah, komo ngerti kira-kira bab komo namanya dalam istilah usul fikih ada kias aulawi, ya, kias aulawi, ya. Mau ngerti ya mak mantau ya mau ngerti mata kudu ngaji kudu masantren mun hayang ngerti gitu kan. Tuh jelas. Nah, jelas. Lalu ada yang bertanya, Buya, apakah ada dalilnya kalau saum hari Senin? Ya jelas, mengagungkan kelahiran Nabi dari sisi mengagungkan hari, waktu. Oke. Kalau dari sisi mengagungkan tempat, apakah ada dalam hadis? Tentu. Lihat dalam Quran. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad. Kalau kamu orang berpikir, kalau kamu betul mendalami Quran, pasti kamu akan ngerti tentang agungnya tempat dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah bersumpah apa? La uqsimu bihadzal balad. Di sini ahli tafsir memaknai dengan 2 makna tentang la. Lihat. Adalah dijadikan nafi, adalah yang tidak dijadikan nafi. Baik, dua-duanya sama. Mengagungkan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? La uqsimu bihadzal balad. Kalau diartikan nafi, kami kata Allah tidak bersumpah dengan negeri Mekah ini. Wa anta hilun, sembari engkau berada hadir bersemayam di hadzal balad, di negeri Mekah ini. Artinya buat apa kami bersumpah dengan tempat ini kalau engkaunya ada? Ya sudah, bersumpah dengan engkau saja. Satu, kan? Yang kedua, la uqsimu bihadzal balad, jangan dimaknai nafi. Tapi kami bersumpah dengan negeri Mekah ini, wa anta hillun bihadzal balad, kan? Sembari engkau berada bersemayam di negeri ini, artinya kami bersumpah dengan negeri Mekah ini karena engkau ada di sini. Sekarang pertanyaannya, kapan hillun bihadzal balad? Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai bersemayam hadir di Mekah? Kapan? Coba jawab. Jawab, dari mulai kapan? Dari mulai dilahirkan. Hillun wa anta hillun min mata? Ya hillu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah min mata? Dari kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di Makkah? Dari kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan berada di Makkah? Ini makna hillun. Ya dari dilahirkan, bukan dari diangkat jadi Rasul. Paham tidak? Paham tidak? Kalau Nabi, ingat, kalau Allah bersumpah dengan negeri Mekah karena Nabi diangkat jadi Rasul, bukan begitu redaksinya, bukan begitu. Wa anta rasulun atau wa anta mursalun bihadzal balad, bukan wa anta hillun. Ngerti itu? Kan di sini kecil. Inawan dia ngaji tafsir tebaleng sia, kan? Ngamanaan tafsir kucumplang kacampling tapi teu nyaho. Karena makna nu sabenerna. Ini wa anta hilun, bukan wa anta mursalun bihadzal balad. Hilun min yaumi wiladatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Kahartos ente. Kahartos ente. Jelas ente. Paham? Begitu Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah hilun bil Madinah. Begitu Rasulullah SAW dikuburkan di turbah hujrah syarifah, eta turbah, kan? Didinya Rasulullah hilun bitilkal turbah, sehingga sadaya ulama ahli sunnah wal jamaah menetapkan tidak ada tanah yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah hatta dibandingkan dengan surga, hatta dibandingkan dengan arasy, kecuali tanah di mana jasad Rasulullah SAW bersemayam ada di tanah tersebut. Allah. Sehingga para wali Allah banyak yang bertawassul kepada Allah dalam doanya, dan dikubul doanya oleh Allah ketika bertawassul dengan keagungan turbatun Nabi. Apa turbah? Yaitu tanah kuburan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Eces teh ya. Tong sare segedeng deui geus lebar ya. Tong hees. Ya. Eces. Kalau kiai berbicara ini ilmiah moal dalilut eleh dalil gelut moal kiai mah moal ilmiah kan kamu sering mendengar harus Quran hadis Quran balik baik taal nah kan kadia sing deukeut nah terus sehingga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu taala, imam ahli hadis. Siapa yang enggak kenal Imam Ibnu Hajar? Siapa yang enggak kenal Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani? Ya. Buya sudah ziarah ke makamnya beberapa kali. Alhamdulillah juga berusaha ikut membangun makamnya. Tuh di sana, makam Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu anhu di Mesir. Lalu beliau mengatakan, menjelaskan tentang hadis, la tusaddur rihal illa ila salasati masajid. La tusaddur rihal, kan? Tidak dibenarkan untuk mengerahkan segala kemampuan, kan? Untuk berangkat ke masjid mana saja, apalagi ke tempat luar masjid, illa ila salasati masajid, kecuali ke 3 masjid. 1 al-masjidil haram, masjidil haram Makkah. 2 wa masjidi hadza, masjidku ini, masjid Madinah. 3 wal masjidil aqsa, dan masjidil aqsa. Orang Wahabi melarang ziarah ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diperintahkan adalah ziarah ke masjid Nabi berdasarkan hadis sahih ini, kan? Sementara ziarah ke kuburan Nabi katanya hadisnya dhaif, kan? Ainu teu ngarti mananya ngomongna ka tukang beca atuh si lain mah ka tukang ojek nya bener. Oh gitu kulan gitu kan. Bahaya. Imam Ibnu Hajar mengatakan, kan, bahwa tiada lain diagungkannya lebih dari semua masjid di muka bumi ini 3 masjid ini, dan li'annaha ma'ahidul anbiya, karena 3 masjid ini memang pesantrennya para nabi. Nabi mendidik umat itu di masjid ini, para nabi, para rasul, termasuk Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi agungnya, tambah kehebatannya karena ada nabi di sana. Karena ada nabi di sana. Kan? Paham tidak? Paham tidak? Karena ada nabi di sana. Ingat. Jadi yang menjadi sebab keagungannya ya nabi. Loh, kalau jarah ke masjidnya kita
harus kalau jarak ke nabinya kita jadi bid'ah. Lah, matematika yang tadi kamu salah, dikasih 1 juta bahagia, kalau dikasih 1 miliar apalagi ya? Berarti kamu tidak ngerti ya itu. Ini Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa jadi agung karena para nabi hadir di sana. Kalau tidak karena para nabi, nggak mungkin bisa diagungkan seperti itu, kata Imam Ibnu Hajar. Dan lalu bagaimana dengan nabinya? Apakah masjid lebih agung dari nabinya? Hah? Masjid lebih agung dari nabinya? Jangankan masjid, Ka'bah saja dibandingkan dengan jasadnya orang soleh, masih agungan jasad orang soleh. Dengan jasadnya ulama, Ka'bah masih agungan ulama. Dengan wali apalagi dengan nabi, apalagi dengan rasul, apalagi dengan sayyidul anbiya wal mursalin, sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Malik bin Anas, imamu daril hijrah, ketika khalifah saat itu berziarah ke makam Nabi, lalu ketika berdoa mau menghadap ke kiblat, oleh Imam Malik disuruh menghadap ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Ini bukan urusan sholat kiblatnya ke Ka'bah, urusan doa berhadapan dengan wali masih bagusan menghadap wali Allah. Dalam sholat saja, habis sholat salam kita menghadap ke makmum kok. Sampai kapan? Sampai mana? Sampai doa, bener gak? Gak begitu mau doa ke kiblat lagi? Enggak, imam gak gitu, bener gak? Iya kan? Eces itu eces itu pahami oleh kita. Waduh, jadi tahu agungnya tempat dilahirkan Nabi. Nah, agungnya waktu, agungnya tempat karena kelahiran Nabi. Karena apa? Oke. Karena kelahiran Nabi ini adalah percikan dari barokah dan kemuliaan kelahiran Nabi. Jadi yang menjadi pokok inti sumber keagungannya, tempatnya, waktunya, atau kelahirannya? Jawab. Ya kelahirannya. Nah sekarang mau ditanya, kelahiran Nabi ini diagungkan oleh Allah, padahal kelahiran Nabi ini juz'un, hanya sebagian dari keagungan Nabi yang tidak ada bandingannya, tidak ada ujungnya, tidak ada habisnya. Kita mengagungkan maulid Nabi ini majaz mursal. Wahabi mah tinyahuan ilmu majazi. Mimbabi dzikril juz'i wa iradatil kull. Disebut sebagian tapi maksudnya semua, bukan mengagungkan kelahirannya saja tapi mengagungkan segalanya. Cuma judul doang mengagungkan kelahiran. You understand? Jelas? Jelas? Tuh. Kusabab teu ngaji ilmu majasi tapi da ngarti nama ngarti manehna teh. Cidina kumaha begitu carekan cucungik sia. Ngamak dia disebut cucungik. Apa itu cucungik? Hidung. Saya kan ngamak sama hidung ente, bukan ngamak sama ente. Tuh, tegan. Ngaji balagoh mana emang ngaji teh kabogoh ya unggul. Ngaji balagoh atuh sing bener, kan? Kelahiran Nabi diagungkan oleh Allah. Tanda keagungannya di bumi, di langit, alam malam semuanya, kan? Tanda kamu dizahirkan oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Padahal kelahiran Nabi juz, bagian dari seluruh keagungan Nabi dalam seluruh sisi zahiran wa batinan, awalan wa wastimroron wa abadiyan ila mala nihayatan Allah, kan? Sok aja kaharti heula sakieu teh tah. Mak kaharti teh. Oh, jam sabaraha ieu? Anggeus 20 dia. Sajadwal deui di Rancakalong. Iya. Oh, jadi yang jadi sumber apanya? Apanya? Kelahirannya. Maulid dari masdarnya.
Bukan isim zaman, bukan isim makannya. Isim zaman mu'azzamun diagungkan, isim makan mu'azzamun diagungkan, bisa babil wiladah karena kelahirannya. Sekarang kelahirannya juz, hanya sebagian dari kulliyatun nabi wa juz'iyatun nabi sallallahu alaihi wasallam. Teu nyaho di kuliah juz'iyah ngaji sia gitu kan. Ini mah kumaha ngomong jeung nu teu kungsi ngaji teu harti wae kudu dieceskeun wae gitu kan, mere duit henteu si lain mah kumaha. Dah riweuh kan capek-capek nerangkeun masih tak acan ngartos keneh wae gitu kan, kumaha. Tuh catat oleh kita. Makanya ada ulama yang mengatakan mengagungkan maulud kan. Naon maulud? Ai maulud mah adalah nabinya yang dilahirkan. Kalau maulid kelahirannya, atau nanti cabangnya tempat dilahirkan, waktu dilahirkan, kan? Tempat dilahirkan, waktu dilahirkan jadi agung karena mendapat keagungan dari kelahiran. Kelahiran pun ini agung karena keagungan yang dilahirkannya. Eces itu mengagungkan maulid, mengagungkan maulud pekwai urang Sunda mah ngomong lagi muludan teh mauludan. Jadi rasulna ai mauludan mah dengan ya nu mana bae sah. Kenapa? Karena semuanya agung. Yang jelas ini majaz mursal. Yang jelas begitu. Bukan kita mengagungkan sebagian nabi, tapi mengagungkan segala suatu nabi. Allah kahartos henteu? Geus kaharti mah geus. Urang teuneun dihandeuleun sieum, urang tunda dihanjuang siang, sapul nyere pegat simpai paturai patepang deui. Urang doa mulud ayeuna mah sasarangan sadayana. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim marba'an jami' as-sahaba wal qaraba wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin yaumiddin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna qad hadarna qira'ata maulidi nabikal karim fa'afidh alaina bi barakatihi libasal izzi wat takrim wa askinna bi jiwarihi fi darin na'im wa na'imna fil jannah bin na'imil mukim. Allahumma inna nas'aluka bi jahi hadzal nabil mustafa wa alihi ahli sidqi wal wafa kun lana mu'inan wa mus'ifa wa bawwi'na minal jannati ghurafa warzuqna bi jahihi sallallahu alaihi wasallam indaka ya Allah qabulan wa izzan wa syarafa. Allahumma inna natawassalu ilaik bi nabiyil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar kafir anna adh-dhunub wal awzar ya Allah ya Allah ya Allah wa ahrusna min jami'il makhawif wal akhtar wajma' bainana wa bainahum fi daril qarar wa taqabbal minna ma qaddamna min yasiri a'malina fil i'lan wal israr warhamna bi rahmatik waghfir lana innaka antal aful ghaffar ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Sekian yang bisa Al-Fakir sampaikan, mohon maaf dari segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.